action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Dirgantoro. Sini saya Nabila Reva Amrosia. Saya Dava Firdaus. Saya Wildan Rahmat Algani. Saya Fitria Fakiani. Nah, di sini kita tuh mau wawancarai orang buat nanya tentang seputar hukum. Dimulai dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah apakah di Indonesia masih sering ada kasus pembulian sampai saat ini? Kalau menurut saya sendiri ya, di Indonesia masih banyak kasus pembulian. Seperti yang kita ketahui di berita-berita juga masih banyak kasus pembulian, bahkan lebih parahnya sampai ada yang bunuh diri dari pembulian tersebut. Oke, makasih jawabannya. Selanjutnya ada dari saya, itu apa saja bentuk kekerasan terhadap anak? Bentuk kekerasan terhadap anak biasanya sih dari ucapan juga. Mungkin orang tuanya berkata kasar atau mungkin keras terhadap anaknya. Nah, itu bisa buat emosional anak mungkin tidak stabil gitu. Seperti itu. Asik. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari saya, bagaimana pendapat Anda jika seseorang mengendarai kendaraan roda 2 tetapi tidak memakai helm? Menurut saya itu sangat membahayakan diri sendiri ya, karena mungkin seperti yang kita ketahui jalanan kan itu lumayan padat, mungkin banyak orang-orang yang kadang suka bawa motor ugal-ugalan, itu bisa membahayakan juga. Dan apalagi kita tidak memakai helm, itu membahayakan diri kita sendiri sih. Terima kasih. Selanjutnya dari saya, apa saja sih contoh kesadaran hukum di dalam kehidupan sehari-hari? Contoh kesadaran hukum dalam kesadaran sehari-hari sih, menurut saya itu seperti mungkin kayak norma ya, norma sehari-hari, kayak mungkin kita membuat kebiasaan yang baik seperti itu. Baik, terima kasih. Menurut pendapat kakak sendiri, bagaimana sih hukum melindungi hak-hak individu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menurut saya hak-hak sebagai individu dalam apa tadi? Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting demi terjaganya kesehatan mental bagi generasi Z sekarang. Apalagi saat ini Gen Z itu sedang tinggi-tingginya mengenai isu mental health. Sepertinya seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Kalau misalnya itu apa namanya tuh dampak dari pembulian tuh apa aja sih? Kalau untuk pembulian terhadap anak sekolah ya, nah itu kan mencakup banyak hal, dari fisik atau dari perkataan gitu. Nah, itu dampaknya kalau memang dibiarkan begitu saja, kemungkinan anak itu belakangan bisa terdapat gangguan mental, entah percaya dirinya berkurang atau minder. Jadi dampak terhadap pembulian yang jangka panjang itu menurut saya cukup berdampak untuk psikologi anak tersebut ke depannya. Oke, makasih. Selanjutnya itu kayak pertanyaannya apa saja? Bagaimana cara mencegah kekerasan terhadap anak? Berarti ini konteksnya kekerasan terhadap anak dari teman sebayanya, pembulian ya. Kalau di lingkungan sekolah, sebaiknya sekolah itu memasang tulisan di mana-mana stop bullying. Itu termasuk salah satu untuk mencegah terjadinya pembulian di sekolah. Nah, kalau untuk
bisa mencegah itu, alangkah baiknya diberitahukan kepada guru-guru yang di situ biar tidak berlanjut pembulian itu. Selanjutnya, bagaimana tanggapan kakak tentang orang-orang yang mengendarai kendaraan tidak membawa STNK dan juga SIM? Yang menurut saya untuk pengendara yang belum cukup umur atau tidak mempunyai SIM dan STNK, memang tidak boleh ya untuk mengendarakan motor di jalan raya atau jalan umum ya, karena negara kita negara hukum. Jadi semua masyarakat yang ada di negara ini sebaiknya mengikuti aturan dan tata tertib yang berlaku di negara ini. Ya, jadi yang selanjutnya itu bagaimana pandangan atau pendapat Anda mengenai pentingnya melaporkan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum? Ini hukum tentang lalu lintas atau tadi hukum? Iya. Nah, kalau tadi sorry ulangin tentang apa? Bagaimana sih pendapat kakak sendiri mengenai pentingnya melaporkan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum itu ke Fakultas Hukum? Oh ya. Ya kalau memang semisal kita melihat ada yang melakukan pelanggaran hukum atau apapun itu, alangkah baiknya dilaporkan. Bukan dibiarkan begitu saja, karena kalau dibiarkan begitu saja lama-kelamaan itu akan menjadi sesuatu yang dibenarkan, karena kesalahan yang diulang-ulang berkali-kali jika dibiarkan itu nanti dia menjadi bukan kesalahan lagi, jadi hal yang wajar. Jadi sekecil apapun kesalahan itu, nah contohnya semisal kalau kita di sekolah mencontek ya, itu kan tidak baik. Sebaiknya dilaporkan ke guru atau pihak yang wajib. Jadi itu menurut saya, jangan dibiarkan begitu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya bagaimana cara untuk menghindari pelanggaran hukum dalam aktivitas sehari-hari? Untuk menghindari pelanggaran hukum, berarti ya kita dalam kehidupan sehari. Nah, di sini kita udah ketemu nih orang ketiga nih. Jadi, saya mulai duluan ya. Jadi, kalau misalnya tanggapan Bapak tuh kalau melihat pembulian misal kayak di pinggir jalan itu gimana? Bakal apa yang dilakuin? Dilakukan untuk pencegahan bully ya, ditegur yang bersangkutan, yang orang sedang membuli itu aja. Itu tidak baik untuk membuli orang itu. Udah itu aja. Iya. Oke. Selanjutnya dari pertanyaan saya itu, apa peran lingkungan dalam melindungi hak anak? Anak ya, hak untuk bermain, hak untuk belajar, anak-anak itu perlu dibimbing untuk bisa kedepannya untuk mengikuti suatu pendidikan atau apa gitu ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk saya, bagaimana pendapat Bapak tentang seorang yang melanggar hukum pada lalu lintas? Nah, ya sebaiknya para pengendara kendaraan harus tertib berlalu lintas dengan menggunakan helm untuk keamanan diri sendiri dan kartu SIM, surat izin mengendarai gitu ya. Harus punya dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tentunya lampu merah jangan diterabas, sedang lampu merah harus berhenti. Itu adalah untuk sedikit untuk mematuhi tentang berkendaraan berlalu lintas. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari saya, apa yang akan terjadi jika suatu masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum? Bila masyarakat tidak sadar hukum ya, itu dengan orang
seperti orang barbarian ya. Barbarian itu orang tidak disiplin. Hukum dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Dengan mematuhi hukum, kita hidup akan teratur, damai. Nah, begitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana sih menurut Bapak itu seberapa efektifnya hukum dalam mencegah tindakan kriminal ringan seperti pencurian kecil? Ya, masyarakat sebaiknya tidak memberi peluang untuk orang berbuat jahat. Orang berbuat jahat terjadi bila ada peluang. Contohnya menaruh handphone sembarangan, jadi tadinya orang tidak niat berbuat jahat, melihat ada handphone tergeletak, diambil lah itu. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini untuk sekian dari pertanyaan ketiga kita. See you di pertanyaan keempat. Nah, di sini udah ada orang keempat nih. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana sih caranya kita mencegah agar kita tidak dibully? Sepertinya kalau menurut saya pribadi, untuk tidak dibully itu kita jangan cari masalah dulu sama orang lain, karena bisa jadi dendam terus-terusan. Oke, makasih. Lanjut. Selanjutnya ada apa yang harus dilakukan jika Anda melihat atau mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap anak? Jika saya melihat ada kasus kekerasan, yang pertama saya samperin dulu. Terus saya tanya apa titik utama dia membuli. Bisa jadi karena kesalahpahaman ataupun memang sengaja dia melakukan kekerasan. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan saya, bagaimana jika kendaraan roda 2 mengendarai motor dengan cara kecepatan yang sangat tinggi? Yang pertama mungkin harus membuat peraturan khusus untuk mengurangi kecepatan. Itu karena bisa jadi di daerah tersebut tidak ada rambu atau peraturan yang ditegaskan untuk kendaraan roda 2 dengan kecepatan tinggi. Terima kasih. Apa pandangan kakak mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya hukum itu sangat penting untuk mengatur norma-norma yang ada di Indonesia, peraturan-peraturan Indonesia, agar warga-warga Indonesia itu terarah dan tidak terarah ke arah yang salah untuk melakukan kejahatan. Terima kasih, Kak. Menurut kamu apa sih yang harus dilakukan jika menemukan pelanggaran hukum yang merugikan lingkungan sekitar? Jika saya menemukan pelanggaran seperti itu, mungkin pertama saya akan tegur ya. Kedua, saya mungkin akan melaporkan ke pihak berwenang agar saya tidak terlalu membesar-besarkan masalah, supaya agar ditangani oleh pihak berwenang tersebut saja. Terima kasih. Nah, di sini udah ketemu nih orang yang terakhir atau yang kelima. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, siapa aja sih yang terlibat dalam kasus pembulian? Yang terlibat terutama itu guru yang ada di sekolahan itu ya. Yang terlibat guru, siswa yang membuli, terus kepala sekolah, dan pihak-pihak yang ada di sekolah itu harus dilibatkan. Karena siswa yang dibuli kalau sampai guru tidak mau tahu itu salah. Jadi guru nomor 1, terus siswa-siswa itu harus, siapa yang membuli itu harus segera ditangkap, harus segera diusut. Kepala sekolah harus bertindak cepat agar bullying itu nggak terjadi terus-menerus di kelas atau di sekolahan. Begitu. Oke, makasih. Selanjutnya ada apa saja sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak? Sanksi hukumnya harus tegas, karena kalau anak itu dibully sampai cacat dan tidak diproses hukum, itu bisa berulang-ulang kepada teman-teman yang lain. Sok jagoan atau bagaimana, itu sangat membahayakan teman-temannya. Jadi harus benar-benar diusut tegas sampai
kalau bisa dari pihak keluarga dipanggil dan diusut ke kantor polisi biar ada unsur jera kepada anak-anak yang pembuli itu, biar tidak terjadi pembulian lagi. Demikian. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang mengalami kecelakaan dan siapa sajakah yang terlibat? Kalau seseorang mengalami kecelakaan di lalu lintas jalan raya, itu yang terlibat otomatis polisi yang bertugas di tempat itu. Nah, polisi itu pasti melibatkan kayak rumah sakit, ada ambulan, dan ambulan itu nanti pihak rumah sakit akan menelpon pihak keluarga. Dan dari pihak keluarga mungkin akan berkomunikasi dengan polisi, ini korban yang menabrak siapa dan harus bertanggung jawab bagaimana selanjutnya. Itu jadi yang terlibat adalah polisi, rumah sakit, keluarga, korban, dan tersangka penabrak itu. Oke? Oke, baik, terima kasih Bu. Oke. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia pasti ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Bapak sendiri, apa sih dampak dari ketidakpatuhan terhadap hukum dalam masyarakat? Dampak tidak kepatuhan hukum bagi masyarakat, dampaknya sudah pasti yang akan terjadi adalah hukum rimba, di mana orang akan memaksakan kehendaknya tanpa melihat koridor hukum yang berlaku. Itu dampaknya bila orang sudah tidak mematuhi hukum. Yang akan terjadi adalah hukum rimba. Apa itu hukum rimba? Hukum yang akan memaksakan kehendaknya tanpa melihat kaidah hukum yang berlaku. Itu menurut saya. Baiklah, terima kasih Bapak. Di sini saya sudah menemukan orang yang kelima untuk saya tanyakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa kesadaran hukum itu sangat penting dalam masyarakat? Menurut saya, kesadaran hukum itu sangat penting bagi masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif seperti ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan juga kerukunan. Apalagi hukum itu sangat berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih ya Kak sudah mewawancarai. Pertanyaan dari 5 pertanyaan dari tentang kesadaran hukum. Sebelum itu, sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda.